Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai studi kasus value engineering dari proyek City of Hercules Intermodal Transit Center. Dengan saya sendiri Albert Niko Tristanto, NIM 210111161301441. Pendahuluan. Proyek ini merupakan suatu bangunan yang mengintegrasikan setiap jenis moda transportasi. Jadi fungsi dari bangunan ini itu untuk menghubungkan beberapa jenis moda transportasi seperti kereta, bis, hingga kapal. Latar belakang dari proyek ini yang pertama yaitu penduduk wilayah Teluk San Francisco yang sangat bergantung pada opsi komuter antar wilayah dan lintas wilayah. Lalu kemacetan yang terus meningkat yang memengaruhi ratusan ribu penduduk Bay Area dan menciptakan biaya ekonomi dan lingkungan. Lalu yang terakhir yaitu tingkat keparahan kemacetan akan meningkat di masa depan seiring dengan meningkatnya populasi dan lapangan kerja di wilayah Teluk San Francisco. Tujuan dari proyek ini yaitu untuk meningkatkan mobilitas lokal dan regional serta pilihan transportasi dengan menyediakan layanan transit baru dan memperluas dengan koneksi antar moda yang akan mendorong penggunaan. Sedangkan lokasi proyek ini sendiri berada di garis pantai tenggara Teluk San Pablo yang merupakan bagian dari Teluk San Francisco, berada sekitar 1 mil di barat laut Interstate 80 di Contra Costa County. Fase proyek. Proyek ini dibagi menjadi beberapa fase. Untuk fase 1 sendiri dibagi menjadi 6 kontrak. Yang pertama yaitu Transit Loop yang meliputi Transit Loop Drive baru, jembatan di atas sungai Refugio, dan taman sebelah sungai. Untuk kontrak yang kedua yaitu kereta api, pemisahan kelas dan penataan kembali sebagian dari trek yang ada. Lalu yang ketiga yaitu bangunan stasiun. Yang keempat ada Bay Trail yang meliputi jalur The East Bay Park Regional District. Yang kelima ada John Muir Parkway Bayfront Boulevard di atas Refugio. Dan yang terakhir yaitu restorasi sungai Refugio. Lalu studi value engineering. Tinjauan studi value engineering. Value engineering sendiri merupakan sebuah studi yang digunakan untuk mencari suatu alternatif atau ide-ide yang bertujuan untuk menghasilkan biaya yang lebih baik atau lebih rendah dari harga yang telah direncanakan sebelumnya tanpa menurunkan fungsi atau mutu dari pekerjaan tersebut. Tim VE atau tim yang bertugas untuk melakukan studi value engineering ini meninjau berbagai sumber daya dan berkumpul untuk mengidentifikasi elemen-elemen kunci proyek dan fungsi-fungsi proyek. Untuk dapat menganalisis fungsi tersebut ada 3 alat yang digunakan. 3 alat analisis tersebut yaitu cost model, analisis fungsi, dan diagram fast. Cost model. Cost model sendiri adalah suatu model yang digunakan untuk menggambarkan distribusi biaya total dari suatu proyek. Nah, pada proyek ini, setiap item pekerjaan memiliki nilai biaya masing-masing. Nah, biaya tersebut diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil, kemudian nilainya dibuat ke dalam grafik seperti yang ditampilkan di video ini. Nah, dari grafik ini kita dapat mengetahui item pekerjaan mana yang memiliki biaya yang paling besar sehingga memungkinkan memiliki peluang untuk dapat dilakukan penghematan juga lebih besar. Analisis fungsi. Fase analisis fungsi merupakan sebuah fase pada studi value engineering yang bertujuan untuk mengidentifikasi fungsi-fungsi yang memiliki peluang bagi upaya peningkatan nilai untuk dilaksanakan studi VE. Pada analisis ini menghasilkan pandangan unik dari proyek studi. Fungsi
didefinisikan dalam kata kerja kata benda pernyataan untuk mengurangi kebutuhan proyek ke tingkat yang paling elemental. Identifikasi fungsi elemen desain utama proyek memungkinkan pertimbangan yang lebih luas tentang cara alternatif untuk menyelesaikan fungsi. Lalu diagram fase. Diagram fase ini merupakan suatu diagram yang berfungsi untuk mengatur fungsi-fungsi dalam urutan logis. Diagram fase untuk proyek ini memperlihatkan move people sebagai fungsi dasar, dan fungsi sekundernya meliputi access trains, access transit, provide connectivity, guide people, and give shelter. Lalu, diagram fase juga memberi tim VE pemahaman tentang alasan desain proyek dan fungsi mana yang menawarkan peluang terbaik untuk peningkatan biaya atau kinerja. Nah, setelah dilakukan analisis fungsi tadi, kemudian dilakukan pembuatan dan evaluasi ide. Pada proyek ini didapatkan lebih dari 75 gagasan yang dihasilkan oleh tim VE. Namun dari 75 ide tersebut tidak semuanya dapat dilaksanakan. Daftar ide tersebut kemudian dikelompokkan berdasarkan fungsi atau elemen dan kemudian dibandingkan setiap gagasannya dengan konsep dasar untuk setiap atribut kerja. Kemudian tim mencapai konsensus pada peringkat ide-ide ini. Kemudian gagasan yang memiliki peringkat tinggi akan dikembangkan lebih lanjut dan peringkat rendah akan dijatuhkan dan dipertimbangkan lebih lanjut. Dari 75 gagasan yang didapat, ditemukan 11 ide akhir yang paling signifikan baik dalam langkah penghematan biaya maupun dampak operasional. Nah, kemudian ringkasan rekomendasi. Untuk rekomendasi yang pertama yaitu penyusunan kembali alignment jalur rel kereta api. Banyak komponen proyek utama pada intermodal transit center yang tidak terpisahkan dan sangat bergantung pada pengaturan ulang alignment kereta api. Desain jalur kereta api dasar dievaluasi dengan mempertimbangkan persyaratan kinerja operasional kereta api barang dan penumpang, ditambah dengan dampak terkait pada komponen proyek ITC ini dan pementasan konstruksi. Keuntungan dari rekomendasi ini yang pertama yaitu eliminasi jalur ganda yang sebagai gantinya yaitu dengan membangun satu trek ketiga di penyelarasan akhir. Desain dinding penahan yang lebih efektif melalui area stasiun, desain platform tengah yang lebih efektif biaya, pengurangan basement, pengurangan konstruksi sementara di persimpangan kelas, dan penghapusan pemuatan gorong-gorong dan perluasan jembatan kereta api sementara, serta penyederhanaan pementasan konstruksi yang mempersingkat durasi konstruksi secara keseluruhan. Ini adalah tabel dari biaya tambahan dan biaya penghematan yang dihasilkan dari rekomendasi ini. Dapat dilihat bahwa total penghematan yang didapat yaitu sebesar 0,496 juta dolar. Lalu rekomendasi kedua yaitu isi dinding penahan. Untuk konsep awalnya yaitu pile untuk mendukung dinding penahan cantilever di sepanjang area proyek Bayfront. Sedangkan konsep yang disarankan adalah dengan perbaikan tanah dengan MSE atau dinding blok segmental. Nah, dapat dilihat pada gambar untuk bentuk dari dinding kurang lebih seperti demikian. Untuk kelebihan dari proyek ini yang pertama yaitu menghemat biaya, lalu menghemat waktu konstruksi, mudah dalam konstruksi, menghilangkan pile, serta lebih baik untuk digabung dengan elemen lain dari fitur lain di proyek. Sedangkan kerugian dari proyek ini yaitu munculnya potensi gangguan atau konflik dengan relokasi pipa, lalu memerlukan koordinasi yang meningkat dengan utilitas. Untuk rekomendasi kedua ini didapat penghematan sebesar 10,3 juta,
merupakan ide dengan nilai penghematan paling besar dari ide-ide yang lain. Lalu rekomendasi ketiga yaitu dinding lebih pendek di sepanjang trotoar. Fungsi rekomendasi ini yaitu memberikan konektivitas. Dengan konsep asli yaitu lebar trotoar di antara tempat transit adalah untuk mengakomodasi pemuatan atau pembongkaran, lalu lintas bay trail, dan pejalan kaki yang berkelok-kelok. Pada konsep asli ini memiliki tinggi dinding dan panjang trotoar yang lebih besar. Sedangkan konsep rekomendasinya yaitu mengurangi lebar dengan memiliki perubahan tingkat pada bagian atas menjadi kemiringan atau dengan memiliki perbedaan tingkat antara tempat berjalan dan EBRP trail dengan kemiringan atau langkah-langkah di antara. Nah, ini adalah potongan sumbu X rencana yang ada. Jadi dapat dilihat bahwa trotoar dan tembok itu langsung menyatu sehingga membutuhkan tinggi tembok dan lebar trotoar yang besar. Sedangkan ini adalah ide pada stasiun yang sama. Dapat dilihat bahwa kebutuhan tinggi dinding dan lebar trotoar lebih kecil karena adanya kemiringan ataupun EBRP trail yang mengakibatkan lebar trotoar dapat menjadi lebih kecil. Kelebihan dari rekomendasi ini yaitu yang pertama, mengurangi biaya, lalu menyederhanakan dinding, lalu menambahkan peluang untuk lebih banyak tumbuh-tumbuhan, lalu memisahkan jalur dari trotoar, dan yang terakhir yaitu memperluas pandangan saat duduk. Sedangkan kerugian dari rekomendasi ini yang pertama yaitu mengurangi lebar trotoar, lalu membuat ruang berkumpul menjadi longgar, menghambat drainase, kemungkinan masalah dengan pemisahan kelas, lalu mungkin memerlukan tambahan RAM dan mungkin memiliki konflik nilai dengan transiloop dan jembatan. Untuk rekomendasi ini memiliki nilai penghematan sebesar 0,04 juta dolar. Lalu rekomendasi yang keempat yaitu platform pusat struktur alternatif. Fungsinya yaitu akses kereta. Konsep asli yaitu platform atau peron tersusun dari slab beton tuang atau cor dengan lebar 35 feet dan ketebalan 10 inch, didukung pada beton dengan lebar 2 feet sampai 6 inch yang ditempatkan setiap 20 feet. Variasi tergantung pada pondasi pembingkaian bangunan. Sedangkan konsep rekomendasi yaitu menggunakan beton tuang pasca tegang sebesar 10 inch atau beton precast yang tertumpu pada 2 balok kelas untuk mengontrol penurunan dan retak. Ini adalah gambar dari rekomendasi tersebut. Dapat dilihat bahwa menggunakan post tension slab dengan dimensi seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Ide ini memiliki nilai penghematan sebesar 0,6 juta dolar. Kelebihannya yang pertama yaitu konstruksi menjadi lebih cepat, lalu mengurangi gangguan dari para pekerja untuk menghidupkan lalu lintas kereta, meningkatkan kontrol kualitas terhadap permukaan beton, fleksibilitas unit percetakan di lapangan, konsep estetika tidak terbatas, dan menghilangkan tiang-tiang panjang. Sedangkan kerugiannya yaitu kemungkinan terjadinya penurunan setiap waktu. Rekomendasi yang kelima yaitu revisi pagar pembatas stasiun dengan fungsi mengakses platform. Untuk konsep aslinya yaitu menggunakan guardrail dengan tinggi 42 inch. Sedangkan konsep rekomendasinya yaitu ada dua opsi. Yang pertama, mengganti pagar pembatas kaca dengan pagar pembatas kabel baja dengan tinggi yang sama yaitu 42 inch. Sedangkan untuk opsi kedua, pada tanjakan tepi luar, perlebar tanjakan untuk menghilangkan celah antara tanjakan tepi dan struktur. Hilangkan kaca atau pagar pembatas stainless steel tinggi 42 inch dan jaga stainless steel tube dengan pegangan berdiameter 1,5 inch. Lebar jalan tidak berubah. Celah jalan melebar di tepi interior jalan. Pagar pembatas agar tetap berada di antarmuka tingkat jalan atau jembatan dan di tepi bagian dalam jalan.
Untuk kelebihannya yang pertama yaitu mengurangi biaya dan mengurangi kebutuhan akan pagar pembatas di beberapa daerah yang dapat menyederhanakan instalasi yang ada. Sedangkan kerugiannya yaitu dapat memiliki implikasi estetika jika arsitek mencari struktur jalan mengambang atau tampilan yang merupakan bagian dari sejarah persetujuan desain. Lalu memiliki implikasi yang merinci, yang rumit, di mana struktur jalan yang landai berinteraksi dengan batu bata, dan juga akan menambah kerumitan dengan pembersihan dan penyegelan jendela. Untuk total penghematannya yaitu 0,48 juta dolar. Lalu rekomendasi yang keenam yaitu mengurangi jumlah turbin angin. Fungsinya yaitu untuk mengurangi dampak, di mana konsep aslinya yaitu menggunakan 12 turbin angin di platform. Sedangkan konsep rekomendasinya yaitu ada dua. Untuk pilihan A menggunakan 10 turbin dan pilihan B menggunakan 8 turbin angin. Kelebihannya tentu dapat menimbulkan penghematan biaya, sedangkan kerugiannya dapat menurunkan total pembangkitan energi alternatif, namun tidak signifikan, yaitu angin 22-3% dari total pembangkitan energi alternatif. Untuk total penghematannya yaitu sebesar 0,16 juta dolar. Lalu rekomendasi ketujuh yaitu konstruksi rangka penjepit stasiun. Untuk konsep aslinya menggunakan sistem rangka pemikul momen untuk menahan beban lateral. Sedangkan konsep rekomendasi yang diajukan itu menggunakan rangka yang diperkuat sebagai pengganti rangka penahan momen untuk menahan beban lateral jika memungkinkan. Untuk rangka yang digunakan yaitu bracing frame yang memungkinkan framing untuk dirakit menjadi modul agar dapat diangkut ke tempatnya agar mempercepat proses konstruksi. Kelebihannya tentu konstruksi menjadi lebih cepat, dampak ke jalur kereta api berkurang, dan biaya pengelasan lebih murah. Sedangkan kerugiannya yaitu koneksi tambahan diperlukan agar modul dapat dirakit dengan cepat, lalu potensi penyumbatan ke jalur akses, dan perubahan pada nuansa arsitektur bangunan. Untuk penghematannya sebesar 0,36 juta dolar. Lalu untuk rekomendasi ke-8 itu menahan jalur pagar pembatas. Konsep rekomendasinya memasang pagar pembatas penahan melalui area platform stasiun. Keuntungannya yaitu mengurangi potensi kereta yang tergelincir di stasiun dan menyusup ke platform stasiun. Sedangkan kerugiannya adalah meningkatkan biaya proyek. Nah, pada rekomendasi ini bukannya penghematan, melainkan adanya penambahan. Penambahan sebesar 0,11 juta dolar. Rekomendasi 9 yaitu fasilitas trotoar atau taman. Untuk konsep aslinya yaitu menggunakan paving atau promenade yang terdiri dari unit pavers dan atau beton yang ditingkatkan. Promenade seat walls dan dinding penanam dapat dirancang ulang untuk mengurangi biaya. Lalu perabotan Creekside Park adalah untuk menyediakan tempat duduk, tempat sampah, rak sepeda, meja piknik, dan gerbang pohon. Nah, sedangkan konsep usulan atau rekomendasi yang diajukan yaitu menggunakan beton berwarna atau cat untuk menggambarkan jalan yang akan mempertahankan estetika, hargai tujuan desain, dan meningkatkan penggunaannya. Lalu menggunakan dinding tempat duduk atau seat wall dan penanam beton bertulang dinding dengan cat. Lalu menyediakan perabot situs alternatif yang menghargai tujuan desain, estetika, dan kinerja sambil mengurangi biaya unit. Untuk kelebihannya, pertama menghargai tujuan desain, memberikan permukaan yang aman dan nyaman, mengurangi biaya, dan mengurangi perawatan. Untuk total penghematannya yaitu 0,46 juta dolar. Untuk rekomendasi 10 yaitu reduksi basement dengan fungsi mempertahankan bangunan. Konsep awalnya yaitu untuk mengakomodasi desain dasar dinding penahan di bangunan stasiun 1 tidak dapat dibangun sebelum konstruksi bangunan stasiun.
biaya yang terkait dengan urutan konstruksi sangat rumit untuk membangun sebuah bangunan melebihi pengisian sebelum penempatan isi, memungkinkan penambahan ruang bawah tanah dan mendapatkan fleksibilitas tambahan ruang. Untuk konsep yang disarankan yaitu menggabungkan rekomendasi VE 1 dan 2 sehingga memungkinkan penyederhanaan konstruksi bangunan. Kelebihannya menghemat biaya, lebih cepat dan konvensional, dinding lebih cocok daripada retaining wall. Sedangkan kerugiannya yaitu kehilangan square footage dan kehilangan fungsi bangunan. Untuk total penghematan yaitu 0,41 juta dolar. Untuk rekomendasi sebelah, yaitu item landscape lainnya, untuk fungsinya mengurangi dampak, konsep asli itu menggunakan semak atau ground cover dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan konsep rekomendasi. Sehingga keuntungannya tentu menyesuaikan harga dan juga menggunakan tanaman asli. Untuk total penghematannya yaitu 0,13 juta dolar. Nah, untuk dari berbagai ide tadi, total penghematan yang didapat yaitu sebesar 13,606 juta dolar, sehingga biaya proyek akhir berkurang dari yang awal sebesar 63 juta dolar menjadi 50 juta dolar. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih.